Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana buat? Ada berdua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Shadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahibul Bait beserta keluarga Bu Haja Teguh yang saat ini beliau sedang ada keperluan. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga pembawa acara yang saya hormati, para asatidzah, ibu hajah dan calon haji, amin, yang semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa hadir di Al-Fatah, bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa baca sholawatan. Juga kita sudah baca Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan kita diampuni dosanya sama Allah, ditambah pahalanya sama Allah, dilipat gandakan balasannya sama Allah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi panutan buat kita, Nabi yang selalu kita rindukan. Semoga nanti kita di akhirat bertetangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu kalau rumahnya dekat sama presiden seneng gak Bu? Yang jadi masalah punya tanah gak di sono? Ya. Kita rumahnya dekat sama menteri senang, sama gubernur, sama bupati ya, sama wali kota, sama pak camat senang. Dekat rumahnya sama Pak Ustadz seneng gak? Kalau Pak Ustadznya saben hari bawa berkat seneng apa enggak? Yang seneng siapa? Pak Ustadz. Ibu mah timbang ngelamun doang. Enak ya jadi ustadz, alhamdulillah. Enak ya punya mantu ustadz, alhamdulillah. Enak ya punya tetangga ustadz. Kalau ustadz banyak kue, kemana larinya? Ke kulkas. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Enggak terasa ini sudah masuk tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Kemarin pada pawai enggak? Pada pawai enggak? Pawai bawa obor. Tidur jadi tidur. Ya Allah.
Giliran tahun baru nasional, tahun baru Masehi, berani nggak tidur sampai jam 12 nungguin apa? Petasan ama apa? Kembang api. Ya Allah, jemaah rahimakumullah. Giliran tahun baru Masehi berani nggak tidur. Giliran tahun barunya umat Islam, tahun baru Hijriyah, habis maghrib tidur. Isanya jam 12. Allahu Akbar. Kita ucapkan alhamdulillah. Coba saya pengen tes. Ibu-ibu yang bisa jawab pertanyaan saya akan saya kasih hadiah aqua gelas. Nama-nama bulan nasional Masehi hafal. Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tuh hafal. Coba sekarang nama-nama bulan Hijriah. Langsung tengah bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan dalam Islam. Itulah nama-nama bulan dalam Islam. Udah hafal semua, alhamdulillah. Ulangi, saya diem. 1, 2, 3. Muharram. Ini tahun baru Hijriah, diawali dengan bulan Muharram. Ada 4 bulan yang istimewa. Coba kalau bisa jawab saya kasih hadiah yang kedua. Apa 4 bulan yang istimewa? Saya bocorin nih. Nanti tambahin. Bener. Regu B tadi Rajab, bener. Yang 3-nya apa? Puasa. Ya, ada 4 bulan yang dimuliakan nama Allah selain Ramadan. Ayo, Zulqa'dah, Hijjah, Muharram, Ini 4 bulan yang dimuliakan nama Allah. Orang Islam tidak boleh berperang. Orang Islam tidak boleh saling mendolimi satu dengan yang lainnya. Ingat-ingat, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, 4 bulan. Ingat-ingat. Takutnya ada pertanyaan dari sekolah SD, dari MI, di kelas 3. Tuh, ada pertanyaan, sebutkan 4 bulan selain bulan Ramadan yang dimuliakan nama Allah. Anaknya yang kelas 3 datang ke rumah, percaya karena neneknya rajin ngaji di Al-Fatah. Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam. Nenek, aku punya PR dari Pak Guru. Coba Nek sebutkan nama-nama bulan yang dimuliakan nama Allah. Nenek tahu? Tahu banget coy. Tahu. Coba sebutkan Nek. 1, Zulqa'dah. Nenek pinter. Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kata siapa Nek? Kata Ustaz Hamid. Alhamdulillah. Nenek ngasih tahu ke anaknya. Pak Ustaz Hamid dapat pahala enggak? Itulah untungnya orang yang menularkan ilmu agama ke orang lain. Makanya jangan pelit kalau punya ilmu. Jangan pelit. Harus benar-benar dermawan kalau punya ilmu. Alhamdulillah. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru Hijriah, apa yang perlu kita persiapkan di bulan ini? Di awal tahun ini, yang pertama adalah kita niat, mudah-mudahan tahun ini ibadah kita lebih baik lagi. Amin. Mudah-mudahan yang kemarin tahun yang lalu, jamaah rahimakumullah, seringkali kita sholat mundur-mundur waktu. Kadang kala sholat zuhur berani jam 2, padahal zuhur jam 12. Kenapa sih jam 2? Jam 1 emang kemana? Setengah 12 kemana? Nonton sinetron India sama Indosiar. Ku menangis
Benar? Allahu Akbar, nggak bosan-bosan nonton TV. Kalau sudah masuk waktu sholat, nih, Bu, satu, setiap orang pasti punya apa? Masalah. Kalau kita punya masalah, punya problem, nggak usah kita khawatir. Ada yang menyelesaikan masalah, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yang rahimakumullah selalu ingin dapat kemudahan dalam segala urusan, rumusnya adalah jadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu arti takwa? Melaksanakan perintah Allah, ninggalin larangan. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Orang yang bertakwa, dia sholat dengan baik. Orang yang bertakwa di saat ada pengajian dimanapun undangan pengajian gak pernah banyak alasan, serepot apapun. Padahal kalau kita duduk di pengajian, Bu, bisa kita rasakan satu, pikiran kita nih bersih. Benar enggak? Benar. Nggak ada orang yang datang di pengajian pikirannya jelek, pikirannya kotor. Datang di pengajian malah ngobrol sama tetangganya, kerudungnya lihat kerudungnya, paling dapat ngutang. Nggak ada di pengajian yang model begitu, nggak ada. Lihat Nono, itu Bu Siti pakai cincin. Bulan kemarin mah belum pakai cincin, sekarang pakai cincin, paling imitasi. Jangan pernah kita dikte orang, jangan, rugi. Pahala kita habis karena buruk sangka sama orang. Yuk kita belajar jadi orang yang baik sangka sama orang. Bu, kudu baik sangka sama orang. Biar hati kita terus dibersihin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ngaji satu, pikirannya cerdas, pikirannya bersih. Yang kedua, orang yang ngaji hatinya tenang. Ibu jujur, Bu, ibu jujur ya. Kalau di rumah ibu banyak pikiran enggak? Banyak banget, Ustaz. Lihat ke belakang dapur ada panci belum lunas, Ustaz. Iya, masuk ruang dapur ada tikar baru ngambil, Ustaz. Belum lagi ngambil sendal. Belum lagi banyak lagi yang belum dibayar. Tapi kalau kita datang di pengajian, alhamdulillah hatinya tenang, nyaman, damai. Karena apa? Di pengajian ada ridho dari Allah Subhanahu. Nanti urusan utang di rumah diselesaikan sama Allah. Allah yang punya sumber rezeki. Ibu harus yakin, Bu, kalau rezeki itu Allah yang nentuin. Manusia mah cuma bisa nyari. Banyak orang yang nyari rezeki nggak dikasih sama Allah. Kadang ada orangnya mah di rumah tapi rezekinya ngejar dia. Ada nggak model begitu? Siapa? Dokter. Bener nggak? Orangnya mah di rumah, pada nyari dokter. Mau syariat. Satu dokter. Yang kedua, ustaz. Orangnya mah di sini hadirin. Udah ada yang datang ke rumah. Biasanya orang kalau datang ke ustaz ada perlu. Satu, mau ngundang ceramah. Datang ke pausa, dua, ngundang tahlilan. Yang ketiga, ngundang marhabanan. Yang keempat, suruh doa syukuran. Yang kelima, biasanya kematian, suruh ngurusi jenazah. Emang ustaz mah harus multi talenta, multi guna, harus serba bisa ustaz mah. Yang paling terakhir, yang namanya ustaz, kalau datang ke ustaz, kadang kala mohon maaf ya rahimakumullah, orang kesurupan. Benar. Giliran pada sehat aja, Bu. Giliran pada sehat lupa sama ustaz. Giliran kesurupan jam 12 malam bangunin ustaz. Ustaz baru tidur. Udah mulai mimpi enak, ustaz, ya Allah, lagi nerima duit 100 juta. Cuma mimpi doang. Dibangunin, assalamualaikum Pak Ustaz, waalaikumsalam. Saya buka pintunya, ada apa Po? Suami saya ustaz, suami saya matanya melotot Ustaz.
Kata saya, mah kenapa sih Po? Nggak tahu, sore-sorenya lewat ono katanya tempat angker. Bu, jam 12 malam saya bangun karena ada orang syariat kesurupan. Iya, saya sholat hajat dulu Bu, ambil wudhu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang kesurupan tahu kalau Ustaz datang. Saya dengan percaya diri karena ada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya buka, lihat kamarnya. Kenapa situ melototin saya? Ibu kenapa melototin saya? Jamaah rahimakumullah, saya ajak dialog yang kesurupan. Situ dari mana? Saya rumahnya di pojok sono. Kamu ngapain masuk ke tubuhnya dia? Pengen makan bubur kacang. Jamaah rahimakumullah, saya syariatin, saya baca ayat kursi, saya baca doa-doa ruqyah. Alhamdulillah Bu, saya kasih air, saya minumin tuh orang yang kesurupan. Kata saya adem. Gimana sekarang? Alhamdulillah Pak Ustadz, udah segeran Pak Ustadz, udah sehat Pak Ustadz. Emang saya di mana Pak Ustadz? Di kamarnya situ. Emang kamu nggak sadar? Enggak Pak Ustadz, perasaan kemana-mana Pak Ustadz. Tuh orang yang lupa sama Allah, orang yang hatinya lalai sama Allah, yang nggak pernah zikir, nggak pernah doa, gampang yang namanya jin nempel sama tubuh orang yang lupa sama Allah. Tapi kalau kita rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin baca Sayyidul Istighfar Bu, yang namanya setan boro-boro deketin kita Bu, baru lihat kita lewat kabur tuh setan. Sahabat Umar jamaah rahimakumullah, jangankan ketemu yang namanya Umar ada jauh di sana mau lewat sini, setan berbalik lewat yang lain. Tuh orang yang iman sama Allah. Jamaah rahimakumullah. Jadi orang yang ngaji itu hatinya tenang. Terus lagi orang yang rajin ngaji Bu, penyakit-penyakit ini bakal disembuhin sama Allah. Jujur Ibu, semua yang datang di sini nggak ada orang yang nggak punya penyakit. Pasti ada semuanya. Cuman penyakitnya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berat, ada yang ringan. Jujur, Ibu pernah nggak kesemutan? Sama saya. Jujur, Ibu pernah nggak pusing kepala? Pasang koyo. Allahu Akbar jamaah rahimakumullah, yang namanya pusing dikit-dikit pusing, dikit-dikit pusing. Presker nggak pernah ketinggalan. Bu, presker kayu putih, balsem, semuanya obah. Suami meluk, hadirin ya Allah, amat mah. Allahu Akbar. Makanya nanti kalau suami mau pulang, Ibu mohon maaf, jangan pernah bagian sini di presker. Udah mah di presker koyo 3 hadirin. Bu, hormatin suami. Suami kangen banget pengen ketemu sama Ibu. Bu, yuk datang. Bu, Ibu, nanti suami mau datang nih, makanya WA dulu sama AA. Pulang jam berapa? Bentar lagi yang Mama siap-siap, yang koyonya ada tadi buka. Bu, 3 menit lagi suami datang. Ibu cuci muka dulu pakai sabun, apa namanya tuh yang bersihin. Iya pokoknya sama sabun deh. Bersihin. Romanya ada suami datang motornya. Ibu siap ambil minyak wangi. Menyambut suami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah, yang aku tunggu dari tadi. Suami meluk ibu dalam kondisi wangi karena pakai minyak wangi dan koyo sudah terlepas. Alhamdulillah. Yang mau di peluknya tuh suami kita, walaupun capek kayak apa, panasnya kayak apa, keringatnya banyak, seketika hilang keringatnya, capeknya hilang.
Karena apa? Bau tubuh istrinya yang luar biasa, pakai minyak wangi yang gesdi, yang harum. Itulah terapi buat suami ngilangin capek. Kalau nggak percaya silakan buktiin. Suami capek, bau gesdi, hilang capeknya. Tapi kalau suami datang, ibu masih bau balsem, bukan nambah hilang capeknya, nambah sesak. Ini ilmu, jangan dianggap sepele. Ini ilmu. Ilmu itu bukan hanya bahas tentang wudhu, sholat, baca Quran, termasuk bagaimana mensikapi dalam rumah tangga, ada ilmunya. Makanya kenapa jamaah rahimakumullah? Apa Bu? Udah. Baik, kita lanjutkan. Orang kalau ngaji, masya Allah, nikmat. Penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu persatu disembuhin nama Allah. Alhamdulillah, makasih. Dari tadi saya pengen bilang, makanya saya irit ya. Alhamdulillah, nambah lagi, saya minum lagi. Aus. Alhamdulillah. Tapi yang paling mujarab itu adalah doa. Kita duduk di pengajian kan masya Allah lengkap banget. Ibu mabuk kalau di rumah mohon maaf. Kecuali malam Jumat jarang baca Quran kayak gini. Ini mah Al-Ikhlas dibaca 3 kali. Orang yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menghatamkan Quran. Ibu jujur pernah nggak ngatamin Quran? Bu, hataman Quran pernah belum? Boro-boro Ustaz. Cukup baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Baca Al-Falaq itu manfaatnya supaya kita tidak kena yang namanya guna-guna. Gak usah takut yang namanya guna-guna. Kita udah dibentengi dengan Al-Falaq. Surat Anas supaya kita ini mantap ibadahnya sama Allah. Ditambah lagi Alif Lam Mim. Orang yang baca surah Alif ya Al-Baqarah Alif Lam Mim, kalau dibaca di musola, musolanya adem. Kalau dibaca di rumah, rumahnya adem. Kalau dibaca di kendaraan, kendaraannya adem. Kalau dibaca di pekarangan, di kebun, kebunnya adem. Alif Lam Mim. Ayat kursi. Tadi bacakan ayat kursi. Orang yang membaca ayat kursi itu rezekinya dijamin sama Allah, ngalir kayak air nggak pernah putus. Amin. Sampai kata Nabi, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat maka dijamin masuk surga. Amin. Barang siapa yang masuk rumah, keluar rumah, baca ayat kursi, maka bukan hanya yang membacanya dapat rezeki, tetangganya 40 rumah dapat rezeki dari Allah. Mulai dibaca. Masuk rumah ayat, keluar rumah ayat. Termasuk kalau punya anak, anaknya bandel, bacain ayat kursi. Termasuk punya suami, suaminya susah diatur buat amal soleh, buat ibadah, malam-malam bacain ayat kursi. Suami lagi tidur, ibu datangin pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Bacain ayat kursi, cuman pakai trik. Jangan langsung ayat kursi di atas kepalanya. Karena kata suaminya, emang gua kesurupan. Pelan-pelan sambil dipeluk. Bu, di hati aja sambil dipeluk. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Cium pipi suami. Cium pipi suami. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai malam praktekin. Kalau suaminya agak susah untuk ibadah, coba bacain ayat kursi, mempan insya Allah. Tunggu 40 hari. Cium pipinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Bu, ntar lama-lama, Bu, ini ada kaitannya, mohon maaf nih.
Ini kan ke tubuh, ke hati, ke kolbunya suami. Ibu ikhlas baca ayat kursinya biar suaminya benar-benar sama-sama patuh ke Allah kayak ibu. Biar suaminya ibadah, sholat, ya Allah senangnya. Saya emang nggak butuh dunia, enggak. Saya nggak butuh uang, enggak. Yang penting suami saya mau takbir di hadapan Allah, udah kaya saya mah. Orang kaya itu 3 nih, orang kaya nih. 1, kalau kita ini bisa menikmati ibadah kaya. 2, orang kaya itu kalau pagi-pagi masih masuk air sama nasi ke perut, ini udah kaya. Ada pagi-pagi orang nggak bisa minum, ada nggak bisa masuk rumah sakit, benar nggak? Kita mah pagi-pagi, masya Allah nasi uduk 3 bungkus. Berarti sehat. Kenapa kita masih ngeluh sama Allah? Orang kaya itu kalau kita ibadah kepada Allah, yang kedua masih bisa minum, masih bisa makan. Yang ketiga nih termasuk orang yang kaya nih, kalau kita akur rukun sama keluarga di rumah, kumpul damai, nggak ada problem, udah kaya banget. Amin ya Rabbal. Kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali di bulan Muharram ini, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, niatkan kita untuk memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah waktunya. Mau kapan lagi kita ngejar yang namanya akhirat? Masa kita tunda-tunda dulu? Berjalannya waktu jamaah rahimakumullah, tambah usia, tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun. Ya Allah, tambah usia, hakikatnya jatah umur kita ini berkurang, Ibu. Kalau yang umurnya dari Allah, Allah tetapkan 70 tahun. Kita sekarang 55 tahun, berarti 15 tahun lagi, Ibu. Yang Allah takdirkan seandainya 5 tahun, sekarang udah 60 tahun, usianya 65 tahun, kata Allah, Allah tetapkan hidupnya 5 tahun lagi kita bakal ninggalin dunia ini, Ibu. Makanya jangan terlalu cinta banget sama dunia, sedang aja, ala kadarnya aja. Amin ya Rabbal alamin. Yang penting tetap kita masalah dunia tetap kita cari, tetap kita butuh. Tapi ada yang lebih butuh adalah bagaimana kita senantiasa perbanyak ibadah buat bekal kita menuju alam akhirat. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya menerangkan tentang 7 golongan yang bakal dapat naungan Allah ya. Masih ingat nggak, Bu? 1, orang yang dapat naungan dari Allah di akhirat, imam yang adil. Masih ingat ya? Bulan yang lalu. Yang kedua, pemuda yang rajin ibadah. Kalau yang masih muda, Bu, jamaah rahimakumullah, rajin ibadah ini diacungi jempol. Karena masa muda itu masa berapi-api. Ibu pernah kan ngerasain muda? Pernah. Kita nih yang udah tua, jamaah rahimakumullah, udah pantas banyak ibadah. Ini mah anak muda yang rajin ibadah. Ini orang yang akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang jarang kita jumpai yang namanya mushola masjid, anak-anak muda jarang. Kalau zamannya saya, jamaah rahimakumullah, zamannya ibu-ibu dulu, itu yang namanya maghrib, anak-anak kecil, anak-anak remaja tuh banyak pada belajar ngaji, pada datang ke Pak Ustadz, pada belajar Al-Quran, belajar juz amma. Zaman dulu begitu. Sekarang masya Allah saya ngerasa ini jadi guru ngaji. Kalau nggak rewel kita, masya Allah, sama anak-anak sekarang nih, itu anak-anak jamaah rahimakumullah jam 6 boro-boro datang ke musola, ke masjid, udah rame di lapangan, udah pada main futsal semuanya. Kadang-kadang jamaah rahimakumullah nggak pandang usia, pada asik main HP. Bener nggak? Maghrib, ini kewajiban kita nih. Ayo berhenti dulu main HP-nya. Nah, ke musola kalau dekat sama musola. Kalau dekat masjid, ke masjid. Datang ke Pak Ustadz belajar ilmu agama. Kalau anak muda yang model begini jamaah rahimakumullah,
Dari sejak kecil kita arahkan, kita biasakan, kita didik anak-anak kita membiasakan ibadah kepada Allah. Nanti bisa dirasakan di masa remaja, masa dewasa, masa jadi orang tua, hidupnya pasti akan diarahi nama Allah, akan dibimbing nama Allah, dibahagiai nama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, orang yang mendapatkan naungan dari Allah adalah orang yang selalu ingat waktu-waktu ibadah. Pengen datang ke masjid, nungguin kapan waktu sholat. Senang banget kalau dengar ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, masih panjang umur, masih ketemu sama waktu sholat ya Allah. Alhamdulillah. Jangan ngomelin tukang azan. Itu mah ada azan, ya Allah cepat banget sih azan. Padahal barusan azan berazan lagi baik. Ya rahimakumullah. Kudu senang datangnya yang namanya waktu ibadah. Lalu yang keempat adalah orang yang kasih sayang karena Allah, orang yang saling tolong menolong karena Allah. Kita ini namanya manusia, makhluk sosial, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kalau ada si fulan datang ke rumah kita minta tolong, kita ada, kita tolong. Kalau nggak ada ya baik-baik ngomongnya, jangan langsung kita memvonis. Waalaikumsalam, dibuka gordengnya, ngutang. Jangan dulu hadirin, kita persilakan saudara kita, sahabat kita. Waalaikumsalam, silakan cek, silakan po, silakan teh, masuk dulu, masuk. Sunnah kalau ada tamu segera cepat-cepat memberikan hidangan kepada tamu. Kebetulan ibu alhamdulillah pagi-pagi tadi habis bikin nasi goreng, ibu keluarin nasi goreng yang buat tamu, ibu siapin airnya buat tamu, nggak rugi. Makan bareng-bareng sama tamu, insya Allah rezekinya bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang rahimakumullah, nggak taunya tamu datang kita mau udah seudona masih pulang. Dia ngomong baik-baik banget, yang rahimakumullah. Oh alhamdulillah, saya mau datang ke sini mau ngajak engkau ya. Emang kemana? Mau jalan-jalan. Iya, mau ziarah. Ziarahnya kemana? Ke Cirebon. Ibu timbang, empok tinggal naik mobil saya doang. Nanti makannya dari saya, nanti ziarah. Nih kalau kita baik sangka sama orang, insya Allah yang orang pahala dapat, suudzon nggak ada, yang ada kemaslahatan buat orang lain. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, yang kelima adalah seorang yang senantiasa dia harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya rahimakumullah, terutama laki-laki yang ketika digoda sama perempuan yang bukan mahramnya, bukan pasangannya, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah, mohon maaf. Bu, Allahu Akbar, yang namanya kemaksiatan di mana-mana. Yang namanya wanita, mohon maaf, ibu tuh surganya gampang, tapi Nabi ketika Mi'raj, Nabi nangis. Ditanya sama Siti Aisyah, kenapa wahai Rasulullah kau menangis? Aku jumpai ketika aku Mi'raj, banyak perempuan, banyak wanita di neraka disiksa sama Allah. Mudah-mudahan bukan ibu-ibu di sini, bukan. Amin ya rabbal alamin. Siapa mereka yang disiksa di neraka? Padahal yang namanya ibu-ibu itu paling gemar melakukan kebaikan. Yang namanya majlis taklim yang rame, pengajian, yasinan, arisan, kondangan, ngomongin orang. Pas lebah ini nih, pas bagian ini sama juga kebanyakan yang doyan ngomongin orang itu. Benar nggak? Sekarang jangan banyak ngomongin orang, ngomongin diri kita aja. Kita ini pantas gak Allah ridho sama kita? Pantas gak kita dicintai sama Nabi Muhammad? Sementara mulut kita masih kadang-kadang diumbar kemana-mana, masih suka gosip, masih suka marah-marah. Yuk sekarang mulai ini di tahun baru Hijriah, kita stop pembicaraan perkataan yang tidak baik, kita arahkan perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keenamnya, orang yang bersedekah karena Allah. Banyakin sedekah, Bu. Kalau kita punya rezeki, banyak suka berbagi. Orang yang rajin sedekah, Bu, rezekinya ditambah sama Allah. Amin. Kalau kita punya uang, sedekah dengan uang. Kalau nggak punya uang, punya ilmu, sedekah dengan ilmu.
Kalau nggak punya uang, nggak punya ilmu, punya tenaga, sodakoh dengan tenaga. Contohnya Pak Ustadz, ibu lagi lewat, ada ranting jatuh di tengah jalan, ibu singkirin, itu karena Allah. Ibu lagi lewat, jamaah rahimakumullah, ini tenaga nih. Kebetulan jamaah rahimakumullah, mohon maaf, ada kucing kesindet tali layangan. Ya Bu, ibu lepasin tuh talinya, itu juga sama sodakoh. Termasuk sodakoh itu menyingkirkan duri di jalan, menyingkirkan yang namanya beling-beling di jalan. Termasuk tegur sapa pagi-pagi, Assalamualaikum Cek Eti, Waalaikumsalam Cek Edo, mau kemana, mau ke depan, dari mana, belakang, iya kan? Tegur sapa dapat ibadah, senyum juga ibadah. Pagi-pagi ketika lewat, senyum sama teman, sama suami, sama anak-anak, ibadah semuanya. Amin ya Rabbal. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, orang yang ingat kepada Allah disertai dengan air mata yang mengalir. Ibu jujur. Bu, pernah nggak ibu nangis mikirin dosa? Pernah? Nangis, ya Allah, dosa saya banyak banget ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah. Dosa pada mulut saya, mata saya, telinga saya, hati saya, pikiran saya. Siapa lagi ya Allah kalau bukan Engkau yang ngampuni dosa saya ya Allah. Ibu terus sambil nangis. Bisa nggak begitu? Orang yang cengeng itu tandanya lembut hatinya. Kalau orang susah nangis, ini tanda keras hatinya. Makanya mulai ntar malam belajar nangis ibu di rumah. Itu mah nangisnya kalau nggak punya duit, nggak punya beras habis. Allah, jangan rahimakumullah. Nangisin dosa. Insya Allah kalau kita nangisin dosa supaya diampuni sama Allah, lalu kita dosanya dibersihin sama Allah, itu yang menjadi amalia mudahnya segala urusan. Bisa jadi doa kita susah diijabah karena banyaknya dosa kepada Allah. Makanya kita ngaji ini supaya kita diampuni dosanya sama Allah, amin. Supaya dibersihin pikirannya, hatinya, juga amal salehnya jadi suci, jadi bersih, amin ya Rabbal. Hadirin jemaah rahimakumullah, dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Ustaz, kayaknya Iya. kan sholat itu kan bersin. Terus ayat tambahan kan, alhamdulillah. Gitu. Terus dalam hati untuk pikir dia, batal tidak, tapi diteruskan. Ibunya lagi sholat, mohon. Bersin. Terus dalam hati tambahan, batal tidak tadi. Iya. Mohon, iya. Lamona, iya sunah. Lamona ada orang bersin, nih bersin nih, haji dan sunnah. Kalau bersin ditutup, sunnah. Jangan diumbar kemana-mana. Wajib. Oh, mohon maaf. Menurut penelitian medis, ketika orang bersin itu mengeluarkan bakteri. Jadi orang bersin itu sehat karena bakterinya hilang. Bu, begitu Bu, makanya ditutup. Begitu. Kenapa kita alhamdulillah berarti kita sehat. Itu dibaca di luar sholat. Terus yang ngedenger orang bersin, walaupun nggak kelihatan di mana yang bersin, ucapkan alhamdulillah. Yarhamukallah, semoga dirahmati sama Allah. Begitu Bu. Jadi kalimat alhamdulillah itu dibacanya di luar sholat. Kalau ibu lagi sholat, at-tahiyatul barakatuh salawatulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Anehnya ya, nggak usah alhamdulillah, terusin aja. Nggak usah terusin, mohon sami-sami, terusin aja. Ya, jadi nggak usah dijawab sendiri, nggak usah. Nanti selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, di luar sholat. Jawabannya ya. Ada lagi ya, sami-sami. Ayo Bu, nanya lagi, mangga. Ustaz, saya kan ngurusin orang tua, ibu 9 tahun, Allah. bapak 6 tahun, semua itu nggak bisa jalan. Allah. Saya kan kalau ganti pensi itu kan sudah dimandiin ya, sudah dibersihin gitu ya.
Pas itu kan saya lagi bersihin udah dari kamar mandi gitu. Iya. Suka buang air besar lagi. Itu saya itu suka bilang gini, ya Allah dari tadi aku Mi kalau mau buang air lagi mah gitu ya. Saya suka ngetrek gini ya. Itu saya merasa dosa banget. Ibu saya udah nggak ada, bapak saya udah nggak ada. Tapi saya suka selalu Hadiah Fatihah. sama dia ya. Iya. Suka langsung diciumin sama saya, maafin ya Nek, maafin ya Pak gitu. Itu gimana Pak Ustadz hukumnya gitu? Iya. Setelah rasa dosa sekarang ibu saya bapak saya Udah nggak ada. Jadi saya hanya selalu ingat terus gitu. Iya. Suka merasa ingin ibu saya gitu. Baik, Ibu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Innallaha Ghafurur Rahim. Ibu sudah pengabdiannya luar biasa. Tidak ada cara satu hadiah dari Allah. Mohon maaf nih. Kalau kita anak masih bisa masih bisa dihadirkan kedua orang tua tadi. Lalu kita ngurusin ngopenin ayah bunda kita dengan ikhlas karena Allah. Mohon maaf, tadi kasusnya ibu ini kan manusiawi. Kenapa enggak tadi sih mah udah bersih gitu kan ya? Itu manusiawi. Tapi ada penyesalan. Yang penting ibu sekarang udah ada penyesalan. Allah Maha memaafkan segala kesalahan hambanya. Karena kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Maka pertama ibu terus bacakan doa Allah maghfirli wali walidayya warhamkama rabbayani shaghira habis sholat. Lalu mau baca Quran, ya Bu, ibu doakan ya Allah hadiah Al-Quran ini semoga pahalanya buat bunda saya, buat ayah bunda saya. Insya Allah dengan penyesalan. Dan ibu mohon ampun buat orang tuanya. Itu kategori ibu sudah bakti sama orang tua. Dan ibu pengabdiannya dulu mandiin ayah bundanya, ngurusin, nyuapin, dapat pahala jariah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala dari Allah tetap. Yang penting sekarang udah terus jaga kebaikan kita, karena kebaikan yang ibu lakukan itu sampai tertransfer kepada ayah bunda saya, ayah bunda ibu. Begitu. Saya ngerasain Bu. Kita semua pasti ngerasain. Kalau sudah nggak ada ayah bunda, mohon maaf, lebaran hampa. Lebaran hampa. Kalau dulu kita lebaran, mohon maaf, pengen nyium tangan bunda, pengen nyium ayah, ya tangan ayah. Saya peluk tuh. Saya dari Bekasi ke Indramayu Bu, macet-macetan berjam-jam. Udah kebayang ayah bunda saya wajahnya. Itu suatu kebanggaan, kebahagiaan. Dan saya alhamdulillah ngerasain ayah bunda saya kurang lebih ya 2 tahun lah sakit sama. Jadi ya rahimahullah, saya setiap kadang setengah bulan saya sempetin naik motor dari Bekasi sama Umi. Naik motor saking pengen ketemu sama ayah bunda saya. Datang ke Indramayu. Ke sana saya rawat, ya saya makan bersama, saya suapin ayah bunda saya, karena saya ngerasain begitu. Kapan lagi, Bu? Saya suapin ayah bunda saya. Ayah saya gendong, bunda saya habis mandi saya sisirin, saya bedakin, saya ciumin dua-duanya. Kalau tidur walaupun saya mohon maaf udah gede, kebetulan anak bungsu saya. Kalau tidur saya ingat dulu namanya anak bungsu ya, di tengah-tengah. Iya, di tengah-tengah. Dan saya kalau pulang ke sana pengen dimanjain ayah bunda saya. Kalau ke Bekasi ayah bunda saya istimewain. Tempat tidurnya yang nyaman buat ayah bunda. Pagi-pagi saya bikinin susu buat ayah bunda saya. Saya beliin sarapan yang paling enak buat ayah bunda saya. Saya liatin begitu bahagianya ayah bunda saya. Siapa yang membuat ayah bundanya bangga bahagia terhadap anaknya, tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang rasain. Giliran kangen ke kampung, ya Allah nggak ada ayah bunda, hanya lihat foto, ya kan? Al-Fatihah. Cukup terus sibukkan dengan kebaikan yang kita lakukan sampai kepadanya. Ibu diampuni sama Allah, insyaallah. Baik, yang terakhir 3 pertanyaan sunnah. Silakan 3. Yang ketiga dapat voucher, silakan. Nanti aqua lagi 1 lagi. Ibu Teteh, mangga. BRT, ayo BRT. Iya. Emak, ayo silakan, bebas. Iya. Oh, orang tuanya belum sempat diurusin. Belum, ya. Masih kecil. Oh ya, belum ketemu sama emak. Allahu Akbar. Ibu, nih gini nih. Ini saya kalau cerita sampai jam 1 nih. Nih ya, ibu sanggup enggak? Ibu sanggup gak saya cerita jam 1? Kelamaan sama saya juga enggak. Gini, Bu.
Kita nih semua, mohon maaf, ibu jangan punya pikiran, jangan ngerasa nanti kalau udah mati enggak. Demi Allah dihidupin lagi, hidup nanti di alam kubur. Beda alamnya, alam kubur itu lebih enak daripada dunia. Kayak ibu, mohon maaf, waktu ada di alam perut, emang ibu tahu alam dunia kayak apa? Enggak kan? Giliran lahir ternyata masya Allah dunia enak banget ya, bener nggak? Sama juga orang mau meninggal dunia. Di alam kubur yang katanya sempit gelap, diterangi nama Allah, diluasi nama Allah, diperindah nama Allah. Kalau kita rajin ibadah, nanti di alam barzah itu kalau orang soleh jamaah rahimahullah, kalau Allah berkehendak nanti akan diketemukan sama orang-orang yang kita cintai. Ya, bahkan orang yang datang bertakziah tuh tahu bu, siapa yang datang tuh tahu. Alhamdulillah ya cu, ya nak kamu datang setiap malam Jumat baca Yasin, makasih. Itu senang. Tapi kalau setiap harinya atau setiap malam Jumat, setiap bulan, bahkan setiap tahun nggak sekalipun jenguk, nengok orang tuanya, ziarah orang tuanya, bikin sedih. Kenapa? Ya Allah, sebelah-sebelahnya orang pada datang pada kirim doa, bagian saya nggak ada yang mampir pisan anak-anak saya. Sedih. Makanya yuk banyakin sahabat, banyakin saudara, anak cucu yang rajin ibadah, insya Allah sampai doanya buat kita. Nanti sekarang cerita akhirat. Di akhirat kita bakal diketemuin nama Allah sama kakek, nenek, uyut, orang tua kita, siapapun yang pernah hidup, yang punya sejarah, yang kaitannya darah dengan kita bakal ketemu sama kita. Nanti bakal ketemu sama kita di sana. Saya nggak jumpa sama kakek nenek saya yang dari jalur bunda. Kalau jalur ayah saya ketemu sama nenek. Ya, itu nggak tahu kakek saya kayak apa gitu ya. Dari sejarah aja, dari cerita orang yang eksis dalam berjuang agama Allah, ya maka alhamdulillah turun temurun anak-anaknya semuanya ikut juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bakal ketemu di sana nih. Kita bakal ketemu. Ya, jadi jangan kecil hati yang nanti ya yang mungkin di dunia ini enggak ketemu ya sama orang tua kita, sama ayah kita, sama siapapun, nanti akan dipertemukan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk surga ya. Amin ya robbal. Ibu masuk surga pengen? Ibu nanti mudah-mudahan di surga jadi tetangga ya. Amin bu. Di surga di sana nggak ada yang capek. Bu, di surga udah nggak lagi mikirin ibu nyari panci, nggak ada di sana orang jualan gas, nggak ada. Di surga tinggal makan, tinggal minum, tinggal senang-senang karena di surga itu tempatnya senang-senang. Alhamdulillah. Jadi nanti ibu mohon maaf yang di rumah, yang dulu di dunia belum pernah ya terwujud keinginan apapun di dunia, di akhirat bakal terwujud. Amin. Yang belum pernah punya mobil di dunia, nanti di akhirat pengen pakai mobil model apa? Amin. Yang belum pernah naik pesawat, yang taunya pesawat cuma manggil doang, turun. Ya, nanti di akhirat model apa ada? Pakaian surga sehari 70 kali ganti. Ibu jujur sehari berapa kali ganti? Kadang-kadang seminggu baru 3. Seminggu baru ganti. Tuh ahli surga. Dan ahli surga makan minum, bu. Jadi keringatnya ahli surga wangi. Mohon maaf, ahli surga tuh makan minum tapi nggak buang air. Gak ada yang kentut. Nggak ada yang kentut. Di dunia mah doyannya kentut. Iya kan? Di surga nggak ada makan minum. Nggak ada buang air, nggak ada. Adanya makan minum senang-senang, pakai perhiasan. Satu rumah di surga itu 70 kamar. Satu kamar 70 bidadari. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya yuk cari surganya Allah. Banyakin ibadah, banyakin berdoa. Di dunia masa 60-70 tahun kembali kepada Allah. Makanya terus lakukan yang terbaik. Jangan pernah kita berbuat yang tidak baik. Itu saja hadirin, kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat rasul ajmain. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ta'ala umurna fi ta'atillah wa sayyid sadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa sir rizqana wa il khaliqina nashri baina bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.